Oke, ini adalah tutorial bagaimana mendaftarkan diri Anda untuk mengikuti ujian kompetensi di LSP komputer. Pendaftaran online dilakukan lewat web LSP. Pertama-tama Anda harus mengetikkan alamat web lspkomputer.id ke web browser Anda. Kebetulan saya menggunakan Google Chrome untuk web browsernya. Kemudian ketika Anda sudah berhasil membuka halaman web LSP komputer, kita klik tombol register. Daftarkan nama Anda, nama sesuai KTP, karena nama ini yang akan muncul di sertifikat Anda bila Anda dinyatakan kompeten. Oke ya, kita masukkan nama Anda. Kemudian emailnya harus yang aktif dan benar-benar aktif ya. Kemudian password ini adalah sebagai password user Anda di web LSP komputer. Harus diingat-ingat, jangan sampai lupa, karena password ini juga untuk masuk ke web LSP melalui akun Anda. Kemudian centang I'm not robot-nya, recaptcha-nya. Kemudian klik daftar anggota. Oke, sudah berhasil ya. Registrasi kita sudah berhasil. Kemudian kita cek emailnya yang tadi Anda gunakan. Oke, jika tidak muncul misalkan di inbox, mungkin saja email yang masuk dianggap sebagai spam. Kita harus membuka more, kalau di Gmail ya, spam. Nah, ini ada spam di sini. Nah, aktivasi pendaftaran member, ini dari LSP komputer. Nah, klik aktivasi pendaftarannya. Ya, muncul. Selamat, aktivasi member Anda berhasil. Berarti sudah berhasil ya, kita melakukan pendaftaran akun di web LSP. Oke. Selanjutnya, karena akun sudah diaktifasi, kita lakukan login. Nah, ini akan muncul, masukkan akun yang tadi dibuat ya. Email yang Anda masukkan tadi. Kemudian masukkan passwordnya yang tadi Anda buat. Kemudian lakukan login. Nah, berhasil. Ini nama Anda sudah di sini. Oke, setelah kita berhasil membuat akun dan berhasil login, hal selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah mengupdate profil Anda. Klik update profil, kemudian user profile. Nah, masukkan semua data Anda sesuai dengan KTP. Ini nick paling penting ya, harus Anda masukkan sesuai dengan KTP Anda. Kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, tanggal lahir. Tanggal lahir kalau sulit, diketik aja langsung sesuai dengan formatnya. Hari 2 digit, garis miring, bulan 2 digit, garis miring, tahun lahir. Enter. Ya, jadi tidak perlu milih dari kalender, nanti sangat jauh mungkin kalau bagi Anda yang tahunnya sangat jauh. Kemudian kebangsaan Indonesia, misalkan alamatnya Jalan Rindu, nomor 88
RT, RW, dan seterusnya secara lengkap karena alamat ini penting untuk pengiriman sertifikat jika Anda sertifikatnya langsung dikirim ke alamat Anda. Gang Cinta dan seterusnya tuliskan dengan lengkap ya. Misalkan provinsinya di Maluku, akan otomatis Anda memilih database kabupaten atau kota yang ada di Maluku. Kemudian kode posnya harus dimasukkan. Kemudian pendidikannya misalkan SMA sederajat, pekerjaan mahasiswa. Jika Anda bekerja, Anda silakan mengisi data-data perusahaan, alamat tempat pekerjaan, dan sebagainya. Kemudian klik untuk mengupload foto Anda ya. Kalau sudah diupload, pilih foto Anda, kemudian masukkan fotonya ke sini. Klik open, kemudian simpan profile. Akan ada dialog, klik OK saja. Oke. Nah, Anda sudah berhasil mengupdate profile Anda sekarang. Oke. Setelah selesai mengupdate profile Anda harus memilih jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia. Jadi sesuai petunjuk, Anda harus memilih jadwal ujian yang telah ditentukan. Masuk ke menu assessment. Kemudian pilih list jadwal assessment. Nah, kemudian ada banyak jadwal sekali. Anda harus tahu kata kunci jadwal yang diberikan oleh panitia. Karena di sini sampai berapa? Sampai 17 halaman kali 30. Kalau Anda cari satu-satu akan sangat sulit. Misalkan kata kunci yang diberikan panitia atau nanti dikasih tahu nama jadwalnya apa. Nanti Anda akan tahu. Tinggal di searching aja di bar ini. Kemudian misalkan Cilegon, kata kuncinya. Nah, ya misalkan jadwal yang Anda tuju ini. Kemudian Anda klik daftar. Nah, ini bagian jadwal sertifikasi sudah otomatis dari sistem. Kemudian deskripsinya sudah dari sistem. Kemudian yang data registrasi. Kalau Anda pernah ikut sertifikasi DLSP dan pernah membuat akun, maka Anda tinggal login saja. Jadi tidak perlu buat akun baru. Nah, pilih sertifikasi ulang kalau Anda misalkan mau memperpanjang sertifikat. Atau mungkin Anda mengajukan ujian, karena Anda dinyatakan BK, maka tidak perlu bikin akun. Anda langsung milih jadwal saja. Tidak perlu lagi membuat akun. Memakai akun yang lama. Nah, kalau baru, kita pilih sertifikasi baru. Nah, kemudian ada lampir-lampiran. Ini namanya bagian APL 01 sebagai bukti bahwa Anda memenuhi syarat untuk diverifikasi oleh LSP untuk mengikuti ujian sertifikasi. Nah, fotokopi KTP ya. Masukkan, ini judul dokumen dan keterangannya harus diisi. Kemudian pilih KTP Anda, misalkan KTP Anda adalah ini. Kemudian simpan. Kemudian kalau Anda belum memiliki KTP, ya Anda bisa mengupload soft copy dokumen kartu keluarga Anda. Itu ya, bisa kita upload di sini. Kemudian ijazah. Bagi Anda yang sudah memiliki ijazah, masukkan ijazahnya di sini. Kemudian bagi mahasiswa misalkan yang belum lulus, belum wisuda, bisa menggunakan surat keterangan lulus. Atau mahasiswa yang belum skripsi karena membutuhkan sertifikat, bisa menggunakan kartu hasil studi yang relevan dengan skema yang akan dipilih. Ya. Klik saja. Ini
harus ditulis saja ijazah. Kemudian pilih dokumennya. Misalkan ini ijazah Anda. Ya, sudah ready, baru simpan. Nah, ini yang ketiga, lampiran pengalaman kerja. Kalau pengalaman kerja Anda banyak, Anda scan jadi satu file, kemudian masukkan ke sini. Kemudian bagi yang belum memiliki pengalaman kerja, melakukan upload CV, kurikulum vitae Anda. Anda buat kurikulum vitae Anda, format filenya ini. Jadi, kita masukkan misalkan ini surat pengalaman kerja Anda. Kemudian sudah simpan. Nah, ini kita sudah mengisi APL 01 ya. Jadi lampiran-lampiran dari APL 01 dari biodata kita. Kemudian APL 02. APL 02 ini adalah berisi pertanyaan-pertanyaan unit kompetensi yang akan diujikan kepada Anda. Jadi akan ditampilkan pertanyaan-pertanyaan semua unit yang harus Anda lalui. Nah, ini misalkan untuk skema operator komputer muda, ya, akan ditanyakan unit yang pertama adalah ini. Apakah Anda dapat mengenali perintah? Ya, tentu saja Anda harus dapat, ya, karena Anda ini adalah self-assessment, asesmen mandiri. Jadi Anda harus menilai diri Anda sendiri sebelum Anda mengikuti ujian. Kalau dirasa Anda belum siap dan belum mampu, Anda bisa baca dulu, kemudian Anda belajar kembali, bisa mengeklik tombol kembali. Tidak perlu melanjutkan, tapi kalau Anda merasa mampu, dari pertanyaan-pertanyaan ini Anda jawab dengan kompeten semua. Klik kompeten semua, kemudian proses. Nah, ini akan tombolnya berubah menjadi K, centang. Begitupun dengan unit-unit selanjutnya. Anda proses kompeten semua, Anda proses semuanya, jangan ada yang terlewat. Kompeten semua, ya. Anda pelajari, kompeten semua. Nah, kalau sudah Anda klik kompeten semua di setiap unitnya, bahwa Anda benar-benar mampu akan melakukan ujian dengan pertanyaan itu, maka langsung diklik proses registrasi. Nah, jadwal ujian Anda akan muncul di dashboard Anda. Berarti Anda telah mendaftar secara resmi, secara online ke web LSP untuk mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang ditentukan, yang Anda pilih. Oke, gitu. Sekian, terima kasih.